Shalom, selamat pagi. Dengan sukacita kami menyapa saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali melalui program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu mengawalinya, saya ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur dalam berkat dan kemurahan Tuhan, kami ada di hari yang baru. Dan secara khusus kami boleh menjumpai saudara-saudara kami lewat media ini, lewat program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Mengawali hari baru ini ya Tuhan, kami akan membaca dan kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah, Engkau memberkati kami semua, sehingga seturut dengan tujuan program ini, maka kami semua boleh diberkati lewat suara kebenaran Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Bapa, ampuni kami, kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik kekasih-kekasih Tuhan sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terpilih dari surat Roma pasal 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya baca bagi kita dengan judul perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh firman Tuhan, saudara-saudara. Tema firman Tuhan yang datang kepada kita pada kesempatan hari ini adalah berubah itu bertumbuh. Berubah itu bertumbuh. Saudara-saudara, ada sebuah kata yaitu belum pas atau tidak pas. Kata belum pas atau tidak pas itu bisa berarti ada yang kurang atau ada yang belum terpenuhi, atau bisa juga ada yang belum tepat. Hal ini bisa dalam hal apa saja, termasuk dalam hal siapa diri kita di hadapan kita sendiri, bagaimana diri kita di hadapan sesama, dan tentu bagaimana diri kita di hadapan Tuhan. Dalam relasi kita dengan sesama dan relasi kita dengan Tuhan, pasti ada sejumlah harapan, ada sejumlah keinginan agar kita menjadi seperti apa tiap-tiap hari. Mulai dari diri kita sendiri mau jadi apa. Orang lain mereka mau kita jadi apa, seperti apa. Dan Tuhan juga mau kita jadi seperti apa. Kalau kita melihat merasa harapan-harapan terhadap diri kita belum pas atau belum sesuai, maka tentu muncul harapan untuk memperbaiki diri atau merubah diri. Itu pasti menjadi pokok perhatian utama kita. Bisa saja saudara-saudara hari ini Anda ingin berubah. Bisa saja hari ini saudaramu, istrimu, suamimu, teman atau sahabatmu ingin engkau berubah. Bisa saja atasanmu atau bawahanmu juga ingin saudara berubah. Bisa saja jemaat rindu pendetanya juga atau pelayannya bisa berubah. Berubah seperti apa? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya membatasi. Pada kenyataannya menurut saya
berubah itu paling tidak ada 3. Mungkin saudara-saudara bisa menambahkan lagi, tapi menurut hemat saya paling tidak ada 3 jenis berubah. Yang pertama, ada perubahan dari yang baik justru menjadi tidak baik. Jenis ini adalah berubah, awalnya dia begitu baik, bagus, tetapi kemudian berubah menjadi buruk, menjadi tidak baik. Mungkin ada banyak contoh tentang hal ini. Dan yang paling up to date dalam minggu-minggu sengsara tentu si Yudas. Ya, saudara-saudara, ini adalah jenis perubahan. Ada orang yang berubah, awalnya baik tapi menjadi tidak baik. Mari kita berpikir, mari kita merenungkan, apakah jenis perubahan ini yang kita inginkan? Apakah jenis perubahan ini yang kita izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Dan mari kita bertanya dan kita merenungkan, apakah jenis perubahan yang pertama ini membuat hidup menjadi damai, membuat hidup menjadi menyenangkan atau tidak? Saya yakin kita semua sepakat jawabannya tidak. Sehingga pasti kita semua juga mau bilang bahwa biar cukup Yudas saja yang mengalami hal ini. Jangan pernah ada lagi di dalam kekristenan. Sebab kita percaya, kita tahu bahwa jenis perubahan berubah seperti ini pasti tidak akan ada kedamaian dan tidak akan ada sukacita. Yang kedua, Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, jenis perubahan yang kedua yang biasanya juga terjadi dalam kenyataan hidup kita adalah ada perubahan yang sebenarnya tidak berubah sama sekali. Mohon maaf saya menempatkan ini masuk kategori jenis yang kedua dalam berubah. Tapi sebenarnya tidak pernah berubah sama sekali. Barangkali kemarin dia begini, hari ini dia tetap begini, besok dia tetap begini. Barangkali istilahnya, ya orang bilang mungkin dia hanya ganti casing, ganti tampilan, tapi isi dalamnya tetap ya itu saja. Ya bersyukur kalau kemarin dia baik, hari ini dia baik, besok dia baik. Tapi bagaimana kalau jenis yang stuck seperti ini tidak berubah sama sekali ini, kemarin dia buruk, hari ini dia buruk, besok dia tetap buruk. Saya pikir jenis yang seperti ini juga tentu tidak bisa membawa damai. Yang ketiga, saudara-saudara, jenis perubahan yang ketiga yang biasa terjadi dalam kenyataan hidup dan barangkali ini yang menjadi harapan semua orang yang beriman, yaitu berubah dari yang buruk menjadi baik. Dari yang biasa-biasa saja, tapi berubah, dia lebih maju berkembang menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, apakah jenis perubahan seperti ini bisa memberi damai dan sukacita? Mari kita temukan jawabannya. Saya beri contoh seperti ini. Mungkin banyak contoh ya. Ada sepasang suami istri, suaminya adalah seorang yang tiap hari hidup penuh dalam ketegangan. Dia jarang berbicara dengan istrinya, jarang senyum. Kadang-kadang istrinya mencoba bergurau, dia bilang, di sana. Jangan ganggu saya dengan muka keram. Tapi tiap hari istrinya berdoa. Istrinya merindukan bahwa suaminya suatu hari kelak bisa berubah. Dan ternyata pada suatu hari, ketika pagi-pagi benar istrinya baru bangun tidur, dia baru membuka matanya, istrinya ini melihat suaminya berdiri memandangnya dengan senyum yang begitu manis. Istrinya mulai kaget. Dan sebelum istrinya berkata, suaminya omong duluan. Mama bangun sudah. Bapak sudah masak. Mama bangun kok makan sudah. Waduh, ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa. Istrinya berpikir, wah saya bukan ulang tahun hari ini. Tapi ada kejutan yang luar biasa. Setelah itu istrinya makan, menikmati masakan suaminya, dan mulai muncul rasa damai dan sukacita. Nah, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, kira-kira kalau ini yang dialami dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga atau dalam suasana kerja kita, ada perubahan yang baik seperti ini, kira-kira sang istri ini dia buat apa? Dia lakukan apa? Ya, barangkali yang paling tepat adalah pasti sang istri akan sujud syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan.
karena terjadi perubahan. Atau bisa saja, tapi ini semoga tidak ditiru oleh mama, bisa saja istrinya ini habis makan, dia kembali ke tempat tidur, tarik kain, tutup badan, lalu teriak, "Bapak?" Bapaknya bilang, "Iya mama." "Tolong ada satu bokor pakaian kotor di belakang. Bapak tolong cuci ya, mama mau tidur." Nah, Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini adalah bagian dari surat yang ditulis oleh Paulus ditujukan kepada jemaat orang Kristen yang ada di Roma. Paulus mendesak mereka untuk berubah. Saudara-saudara, Paulus mendesak mereka untuk berubah. Nah, saudara-saudara, ini barangkali berhubungan dengan ini orang-orang Roma sebelum menjadi Kristen. Mereka sebelumnya sudah hidup dalam standar hidup, gaya hidup, tata cara, kebiasaan, ciri khas Roma zaman dulu sebelumnya. Akan tetapi rupa-rupanya kebiasaan dan cara hidup yang sebelum mereka masuk Kristen ini rupanya tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Masih ada di antara mereka yang sudah masuk Kristen tapi masih terpengaruh oleh sistem-sistem masa yang lalu, kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Ya, kita bisa menyebut di Roma itu, kita baca penjelasannya, ya, ada puing-puing, runtuhan kuil, ya, makam, monumen, arena, teater, dan bangunan-bangunan lainnya. Ini menunjukkan keadaan sosial yang dulu terjadi, bahwa dulu di kota Roma itu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat mencari kesenangan, permainan berdarah oleh para gladiator. Ada pacuan kereta kuda, drama, musikal, dengan termasuk ada tema-tema, ya, ada pertunjukan drama musikal dengan tema percabulan. Ada kemakmuran ekonomi juga di sana, sehingga orang-orang di kota Roma terbiasa hidup tergoda dengan bergelimangan uang dan harta. Ya, karena itu adalah kota kemakmuran, makmur secara ekonomi. Secara ritual, dulu-dulunya dalam agama mereka sebelumnya, kebiasaan mereka adalah mereka hanya butuh pelayanan imam, itu hanya untuk ketika pernikahan, ketika kelahiran, dan ketika pemakaman. Selain itu, ritual dan aturan keagamaan tidak dipandang dan tidak diperdulikan. Dalam keadaan seperti ini, Rasul Paulus melihat ada banyak hal yang tidak pas dan tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, ajaran kekristenan. Sehingga kemudian ajakan untuk berubah dikumandangkan secara jelas ajakannya kepada jemaat di Roma. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini juga selain untuk jemaat di Roma, firman Tuhan ini juga akan begitu menolong kita menjalani hari yang baru saudara dan saya. Jelas bagi kita saudara-saudara berdasarkan perikop dan penjelasan latar belakang keadaan Roma tadi, bahwa yang perlu diubah adalah tentu membuang sifat-sifat kebiasaan perilaku yang buruk sebelumnya. Juga membuang sikap atau ritual ibadah keagamaan yang mungkin palsu dan mungkin hanya formalitas selama ini. Itu juga sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Barangkali ini juga yang terjadi dalam pergumulan hidup kita sebagai pribadi dan sebagai jemaat. Yang diinginkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma dan bagi kita adalah, marilah kita hidup, kita berkembang dalam kepribadian sebagai orang Kristen. Maju secara rohani dengan mengubah cara dan perilaku serta kebiasaan dalam jalan hidup kita. Tentu Rasul Paulus berharap, tentu saudara dan saya kita berharap satu dengan yang lain. Dengan melakukan ini, maka ujung-ujungnya kita bisa menciptakan sukacita dan damai. Ketika ada orang yang berniat untuk berubah, saudara-saudara, pasti yang muncul, yang kita rasakan itu hanyalah rasa senang, damai, dan sukacita. Berubah. Dulu-dulunya tidak baik menjadi baik. Nah, Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
berubah supaya bisa membawa sukacita dan damai. Saya mengingat ketika Tuhan Yesus pernah membuat mujizat saat pernikahan atau perkawinan di Kana. Saat itu kehabisan anggur. Kita tahu bahwa kebiasaan pesta dalam tradisi Yahudi itu adalah harus ada anggur. Karena anggur itu merupakan lambang dan kesempurnaan sukacita. Lalu Tuhan Yesus hadir di situ. Ketika mereka kehabisan anggur, terancam kehabisan sukacita. Lalu Yesus menolong, membuat mujizat dengan air berubah menjadi anggur. Salah satu pesan yang bisa saya tangkap dan saya sampaikan kepada kita adalah bahwa Yesus mau memberitahu bahwa memang kehadiran setiap orang Kristen, siapapun kita, dimanapun kita berada, kehadiran kita mestinya selalu membawa damai dan sukacita bagi orang lain. Ini panggilan, ini nasihat, ini ajaran Kristus yang diajarkan kepada kita. Mungkin kita bertanya, saudara-saudara, bagaimana caranya berubah? Bagaimana saya bisa berubah dan menghadirkan sukacita dan damai? Saudara-saudara, barangkali ada orang yang berpikir, bisa saja kita bertanya ya kepada sesama kita. Suami tanya kepada istri, istri tanya kepada suami. Bagaimana saya bisa memberikan damai dan sukacita? Bagaimana saya bisa berubah hari ini menjalani hidup yang bisa memberi damai kira-kira. Akan tetapi menurut saya, jangan kita bertanya kepada manusia. Ya, jangan kita bertanya dan berharap kepada manusia. Kita membaca dari Amsal 16 ayat 25 yang bilang begini. Memang ada jalan yang lurus dalam pandangan seseorang. Ada jalan yang lurus dalam pandangan seseorang. Tetapi ujung-ujungnya adalah jalan kematian. Nah, ini memberitahu bahwa jangan berharap dan jangan meminta pandangan manusia. Sebab ada cara lain yang lebih tepat dan lebih benar. Yaitu ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," dan seterusnya. Pada kesempatan lain Tuhan Yesus juga menjawab kebutuhan ini. Bagaimana saya harus tahu cara-cara yang benar untuk berubah, cara-cara yang benar untuk bisa membawa hidup yang damai dan sukacita. Dalam Yohanes 15 ayat 4 Tuhan Yesus bilang begini, memanggil, "Tinggallah di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar. Siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh, dia pun akan berbuah." Nah, Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, ini adalah panggilan Yesus. Barangkali saya lebih memperjelas bahwa bagaimana kita bisa hidup berubah hari ini menjadi lebih baik. Dan bagaimana kita bisa membawa damai dan sukacita bagi sesama keluarga, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Ikutilah panggilan Yesus ini. Mengawali hari baru setiap hari, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Membawa harapan ini. Tuhan, sebagai orang yang ingin berubah, saya berdoa meminta petunjuk Tuhan hari ini. Tuhan memberitahu kepada saya bagaimana cara saya bisa berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saya rindu saya bisa membawa sukacita dan damai bagi sesama, bagi orang lain. Karena saya sadar bahwa inilah panggilan saya. Mengawali hari baru kita bisa selalu berdoa demikian. Karena ini adalah panggilan Kristus dan ini adalah wujud tanggung jawab kita. Dan Bapak Mama dan saudara-saudara, itu artinya setelah berdoa demikian, maka biarlah kita benar-benar tinggal di dalam Yesus. Rajin membaca firman Tuhan. Hidup selalu belajar apa yang menjadi ajaran Kristus, apa yang menjadi perintah Kristus. Belajar firman Tuhan dan menerapkannya. Dan di situ seperti pesan Yesus tadi bahwa akulah pokok anggur yang benar, maka saya percaya disitulah kita akan bisa mulai pelan-pelan berubah sambil kita bertumbuh. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan marilah kita menjalani seluruh hari-hari hidup kita. Tiap-tiap hari dengan melakukan hal ini. Sebagai anak Tuhan. Tiap hari meminta petunjuk Tuhan. Lalu menjalaninya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang selalu kita baca
kita renungkan dan kita dengar dari Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak, Mama, dan saudara-saudara, hanya ini satu-satunya. Dengan kuasa Allah tentunya, dengan anugerah Allah, kita akan bisa berubah. Mungkin hari ini kita sudah baik, tapi tetap tinggal di dalam Yesus, maka besok kita akan berubah, bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan pembentukan dan rencana Allah. Karena saya percaya tiap-tiap hari Allah akan terus menolong membentuk kita menjadi lebih sempurna. Dan saya juga percaya bahwa dengan demikian tiap-tiap hari kita mengakhiri hari kita, ketika kita bisa bertanya kepada suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, bertanyalah sebelum menutup hari, apakah hari ini saya sudah menjadi pribadi yang berubah? Apakah hari ini saya sudah menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi seorang yang lebih baik? Apakah hari ini saya sudah menjadi pribadi yang bisa membawa damai dan sukacita bagi orang-orang di sekitar? Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan kiranya menolong kita, dan saya berharap firman Tuhan ini menjadi berkat, memberi manfaat yang baik dan benar. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak dan rencana Allah bagi kita sekalian. Amin. Baiklah saudara-saudara, demikian pelayanan lewat media Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Selamat memulai hari yang baru, biarlah Roh Kudus selalu menuntun dan menolong kita. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.